terbakar. Gubuknya terbakar dan semua baju, semua uang, pakaian, barang-barang elektroniknya semuanya hangus terbakar api ketika siang hari itu. Jadi ketika dia pulang ke tempat dia istirahat, dia sudah menemukan semuanya rata dengan tanah. Dan malam itu dia harus tidur di bawah pohon kelapa yang beralaskan daun kelapa, pelepah kelapa beralaskan itu. Dia tidur sambil menghayati, sambil meratapi nasibnya. Apakah dia akan meninggal di situ? Apakah ada orang yang bisa menyelamatkan hidupnya? Oke, baik sahabat-sahabatku sekalian, semuanya berjumpa lagi dengan saya Trisakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah ya. Barangkali kisah ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya, dan mungkin ya kisah ini sudah sering terjadi kepada kehidupan teman-teman semuanya, tapi terkadang kita itu tidak menyadari kalau ini merupakan sebuah kisah yang menginspirasi kalau misalnya disampaikan kepada banyak orang. Jadi gini, kisah ini bermula dari dari sekelompok orang yang sedang berlayar menggunakan sebuah kapal yang tujuannya itu ke sebuah pulau terpencil ya, pulau yang memang tidak dihuni oleh manusia, niatnya itu liburan. Saya baca dari sebuah buku yang penulisnya itu tidak disebutkan di situ, kumpulan dari cerita-cerita inspiratif. Jadi kumpulan orang-orang, mungkin orang-orang kaya ya, orang-orang berduit lah, ingin menghabiskan waktu liburnya. Dia menggunakan sebuah kapal untuk mendatangi sebuah pulau, di mana pulau di situ memang tidak ada pulau terpencil di sebuah benua, di sebuah tempat yang tidak berpenghuni. Nah, singkat cerita sahabat-sahabatku sekalian, sebelum kapal ini sampai ke pulau terpencil itu, pulau yang tidak ada manusianya itu, ternyata kapal ini terjadi kecelakaan ya. Kapal ini terjadi kecelakaan yang menewaskan semua penumpang. Yang menewaskan semua penumpang dan satu selamat ya. Satu selamat, dan satu selamat ini bisa nyebrang sampai ke pulau yang terpencil yang tidak ada penghuninya itu, sehingga dia bisa membawa sebagian barang yang bisa dia selamatkan, yang mungkin termasuk barang-barang berharga yang dimiliki oleh teman-temannya yang sudah meninggal ya. Barang-barang yang bisa diambil dia ambil, barang-barang yang seperti uang, mungkin perhiasan, atau misalkan pokok barang-barang elektronik yang bisa dia ambil, yang bisa dia bawa ke pulau terpencil itu. Dan kapalnya sudah tidak bisa digunakan lagi karena kapalnya tenggelam gitu kan ya. Singkat cerita sahabat-sahabatku sekalian, orang ini akhirnya mau tidak mau harus hidup di pulau ini sendirian ya, karena memang tidak ada orang. Sehingga dia sudah mulai adaptasi di pulau itu. Dia membangun sebuah gubuk kecil dari pelepah kelapa, dari ranting-ranting. Akhirnya terbentuk gubuk yang bisa digunakan untuk istirahat ya, paling tidak aman ketika hujan, tidak kedinginan, tidak kepanasan ketika terik matahari, dan tidak kehujanan ketika sedang hujan. Sehingga gubuk kecil itu menjadi tempat berlindung paling aman sementara ya. Semua barang-barang berharganya ditaruh di dalam, sehingga hari-harinya dia gunakan, dia habiskan ya sebatas aktivitas di situ. Mulai misalkan cari ikan, cari makannya dari kelapa, terus sisa-sisa makan yang bisa dimakan terus dia makan, sampai akhirnya bekalnya sudah mau habis ya. Bekalnya sudah mau habis, kelapa-kelapa yang ada di situ sudah mulai berkurang juga. Akhirnya setiap hari pastinya dia memohon, berdoa semoga diberikan keselamatan, semoga masih bisa kembali, semoga masih bisa kembali ke keluarganya, semoga masih bisa kembali ke desanya, sehingga dia bisa ceritakan semuanya yang terjadi di pulau itu.
Tiap hari dia selalu berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhanku selamatkan saya, semoga saya bisa selamat keluar dari pulau ini, ada yang menyelamatkan saya dan seterusnya. Sampai suatu ketika sahabat-sahabatku sekalian, orang ini karena bekal yang ada di tempat itu sudah habis, ya kemudian orang ini terus berjalan untuk mencari bekal, paling tidak cukup untuk besok, kan ya. Akhirnya dia berjalan cukup jauh pagi hari sampai siang hari. Ternyata sahabat-sahabatku sekalian, saat dia sedang mencari makan itu tadi, saat sinar terik matahari maksudnya saat matahari panas-panasnya, gubuknya terbakar. Gubuknya terbakar dan semua baju, semua uang, pakaian, barang-barang elektroniknya semuanya hangus terbakar api ketika siang hari itu. Jadi ketika dia pulang ke tempat dia istirahat, dia sudah menemukan semuanya rata dengan tanah. Sudah tidak ada apa-apa yang dia miliki. Bajunya sudah tinggal dia satu-satunya yang dia pakai. Semuanya sudah jadi tanah, semuanya sudah tidak bisa digunakan lagi. Akhirnya seketika dia emosi. Mungkin kalau kita juga ya naudzubillah, kalau misalkan teman-teman semuanya dalam kondisi itu pasti marah juga gitu loh, pasti stres juga. Akhirnya stres itu dilampiaskan kepada sang penciptanya ya. Dia akhirnya marah-marah, kenapa Tuhanku tidak sayang kepada saya gitu kan, kenapa Tuhanku malah dolim, malah membuat saya ini sengsara, selama ini saya berdoa, selama ini saya memohon supaya diselamatkan, malah gubuknya terbakar hangus. Di mana letak kasih sayangmu? Pokoknya dia ngomel ya, kemana lagi ngomel bukan ke Tuhannya, karena ngomel orang, nggak ada orang di situ. Akhirnya dia menyalahkan Tuhannya lah, dalam artian dia menyalahkan Tuhannya. Kemudian sahabat-sahabatku sekalian, malam itu dia harus tidur di bawah pohon kelapa yang beralaskan daun kelapa, pelepah kelapa beralaskan itu. Dia tidur sambil menghayati, sambil meratapi nasibnya. Apakah dia akan meninggal di situ? Apakah ada orang yang bisa menyelamatkan hidupnya? Sampai akhirnya dia tertidur. Kemudian orang ini terbangun di pagi hari, matahari sudah mulai agak meninggi ya. Orang ini terbangun karena kepanasan. Saat dia terbangun, dia mendengar mendengar suara kapal ya, sirena kapal yang seakan-akan mendekati pulau itu. Ya biasa suara kapal kan agak besar sirenanya gitu kan ya. Kemudian orang ini mulai ada harapan. Dia manjat ke pohon kelapa, dia melihat ternyata kapal kejauhan itu memang mengarah ke dia. Akhirnya dia jingkrak, dia senang banget karena ada kapal yang mengarah ke pulau yang terpencil yang memang tidak ada orang di situ. Dia hampir sudah mungkin 1 bulan lebih di pulau itu, sampai akhirnya ada kapal yang datang menyelamatkannya. Dia tidak turun dari pohon kelapa itu, memastikan kapal itu datang benar-benar ke pulau itu. Memang kapal itu mendekati pulau itu dan bermaksud untuk menyelamatkannya. Singkat cerita, kapal itu bersandar, kapal itu bersandar dan semua krunya itu turun. Ternyata krunya ini menemukan orang ini satu-satunya. Kemudian kaptennya turun juga. Dia senang banget dipeluknya. Terima kasih saudaraku, kalian sudah datang ke sini menyelamatkan saya. Si orang ini penasaran, kok bisa ada kapal? Apakah kebetulan dia datang ke sini? Akhirnya dia tanya kepada kaptennya, wahai kapten, apa motivasi kamu? Motivasi kamu bisa menyelamatkan saya di sini? Kok bisa kamu datang ke sini? Padahal pulau ini tidak ada penghuninya, pulau ini tidak terkenal, pulau ini tidak ada apa-apanya. Kenapa kamu bisa menemukan saya di sini? Ternyata jawabannya gini, jawaban si kapten. Wahai saudaraku, saya menangkap sinyal yang kamu kirim. Saya menangkap kode yang kamu kirim kemarin kepadaku. Saya melihat asap yang begitu pekat datang
dari pulau ini. Saya melihat ada sebagian dari kru saya melihat ada asap yang mengepul. Asapnya hitam pekat, dan kemudian semua kru itu berasumsi kalau di sini ada orang yang sedang minta tolong, mungkin karena terjebak atau misalkan mungkin karena tersesat. Sehingga saya bisa datang ke sini karena asap yang kamu kirim. Seketika dia menangis, sahabat-sahabatku sekalian. Beginilah cara Tuhan. Beginilah cara Tuhan terkadang menyelamatkan kita. Kadang kita dibuat seakan-akan kita sengsara dulu, tapi ternyata di balik itu ada solusi yang Tuhan kita titipkan. Sehingga seketika orang ini menangis karena kemarin baru menyalahkan Tuhannya, baru menyalahkan penciptanya karena gubuknya terbakar, ya. Tapi hari ini malah dia berterima kasih. Dia mengatakan, terima kasih wahai Tuhanku, kamu telah membakar gubuk saya. Kalau misalkan gubuk saya tidak terbakar, mungkin saya tidak akan bisa keluar dari sini. Itu sahabat-sahabatku sekalian. Sehingga kadang kita ketika diberikan cobaan, ketika kita diberikan ujian, kadang seketika kita menilai ujian itu seketika itu juga. Seakan-akan kenapa ujian ini terus silih berganti, tidak pernah selesai-selesai. Bisa jadi di dalam ujian itu terdapat solusi yang ingin mengangkat derajat kita. Sehingga sahabat-sahabatku sekalian, dari kisah ini kita dapat mengambil sebuah hikmah, sebuah pelajaran bahwa jangan terlalu dini menilai sebuah masalah, jangan terlalu dini menilai sebuah cobaan, ujian, karena bisa jadi bersama ujian itu tadi Tuhan kita selipkan sebuah solusi yang akan membuat kita lebih terhormat, lebih sukses dari sebelumnya. Di dekat rumah saya ini ada puting beliung, ya, angin puting beliung kapan hari, dan ada salah satu rumah di pojokan itu menjadi korban. Rumah itu hanya sebatas rumah kecil, ya, yang atapnya itu atap seng, ya, pokoknya rumah sederhana. Sehingga itu dihabisi oleh angin puting beliung, sehingga atapnya itu sampai hancur lah. Mungkin seketika orang yang memiliki ketika itu, kenapa ini terjadi ke saya, gitu kan, ya. Pas saya lihat, ya, sekarang pas saya lihat, ternyata itu cara Tuhan kita, cara Allah mungkin ingin mengubah bangunan itu. Ternyata bangunan itu sekarang sudah menjadi bangunan yang lantai 2, yang lebih bagus dari sebelumnya. Mungkin kalau misalkan bangunan itu tidak digulis tidak dihancurkan oleh angin puting beliung tadi, bangunan itu tidak akan pernah berubah, dan orangnya mungkin tidak pernah akan menemukan solusi untuk membuat bangunan yang sampai 2 lantai. Tapi karena puting beliung itu tadi, akhirnya bangunan itu sekarang berubah menjadi 2 lantai. Nah, sehingga sahabat-sahabatku sekalian, ketika kita sedang diberikan cobaan, ketika kita sedang diberikan ujian, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah bersabar, menunggu hikmah dari cobaan dan ujian itu. Sebagaimana kita ketahui, kalau kita diberikan ujian berarti kita mau naik kelas. Ya, kalau ujian sekolah memang kita harus persiapkan semua pelajarannya. Tapi kalau ujian dari Tuhan, apapun ujiannya, baik ujian rumah tangga, baik ujian keluarga, ujian istri, ujian anak, ujian ekonomi, ujian pekerjaan, itu jawabannya cuma satu, yaitu bersabar, ya. Karena di balik itu semua pasti ada hikmah yang akan menjadi solusi ketika kita sudah bersabar. Bahkan kalau umat Islam, orang Islam sudah diajari, sudah diperingatkan oleh Allah untuk bersabar, ya. Solusinya yaitu sholat dan bersabar, ya. Ketika kita sedang dalam suatu masalah, yaitu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dulu baru naikkan sholat. Sholat artinya apa? Memohon, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sholat kita. Baik sahabat-sahabatku sekalian, mungkin itu saja video kali ini, kisah inspiratif ini semoga bermanfaat, semoga menjadi sebuah inspirasi bagi teman-teman semuanya. Saya Afir Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.